Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati SPD, peserta Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021. Saya berasal dari SD Negeri 62 Lubuk Linggau. Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021 dilaksanakan dalam 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah OJT 1, tahapan yang kedua adalah IST 1, tahapan yang ketiga adalah OJT 2, dan tahapan yang keempat adalah IST 2. Berikut ini akan saya paparkan mengenai 1. Profil SD Negeri 62 Lubuk Linggau. 2. Proyek kepemimpinan yang akan dilaksanakan di SD Negeri 62 Lubuk Linggau dengan judul Peningkatan Pengembangan Diri Peserta Didik melalui kegiatan keterampilan menulis kaligrafi berbahan dasar anorganik dan organik di SD Negeri 62 Lubuk Linggau. 3. Kajian manajerial di SD Negeri 62 Lubuk Linggau. 4. Kajian manajerial di SD Negeri 61 Lubuk Linggau. Dan yang kelima, peningkatan kompetensi yang akan dilaksanakan di SD Negeri 61 Lubuk Linggau. SD Negeri 62 Lubuk Linggau merupakan sekolah yang berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karangketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. Sekolah ini berdiri pada tanggal 11 Februari tahun 2005 di atas lahan seluas 1.869 meter persegi dan mulai beroperasi tanggal 16 September tahun 2003. Kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 62 Lubuk Linggau berlangsung dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 12.30. Saat ini SD Negeri 62 Lubuk Linggau dipimpin oleh Ibu Sri Pelitawati SPD SD. Visi SD Negeri 62 Lubuk Linggau adalah mewujudkan peserta didik yang terdepan dalam prestasi dan berakhlak mulia. Rencana proyek kepemimpinan atau RPK yang akan dilaksanakan di sekolah sendiri yaitu SD Negeri 62 Lubuk Linggau dengan judul Peningkatan Pengembangan Diri Peserta Didik melalui kegiatan keterampilan menulis kaligrafi berbahan anorganik atau organik di SD Negeri 62 Lubuk Linggau. Tujuan RPK yang pertama, meningkatkan pengembangan diri peserta didik melalui kegiatan menulis kaligrafi. 2. Meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. 3. Pencapaian student well-being. Kegiatan RPK dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 November tahun 2021 dan siklus kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 November tahun 2021. Hasil siklus pertama didapat dari hasil monitoring dan evaluasi, tampak masih terdapat kelemahan atau kekurangan terutama pada kegiatan menghias kaligrafi. Sebagian peserta belum mampu menyelesaikan semua instrumen tagihan pada siklus 1, maka perlu dilaksanakan siklus kedua. Hasil RPK pada siklus kedua yaitu 1. Pelaksanaan RPK siklus kedua sudah sesuai dengan perencanaan dan mengalami peningkatan sebesar 13,08%. 2. Meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah dalam kepribadian, sosial, dan manajerial sebesar 16,67%. 3. Meningkatnya pemahaman dan kompetensi peserta dalam menulis dan menghias kaligrafi sebesar 11,08%. 4. Meningkatnya prestasi peserta didik sebesar 10,94%. 5. Meningkatnya pencapaian student well-being sebesar 12,24%. Kajian manajerial di sekolah sendiri yaitu di SD Negeri 62 Lubuk Linggau berdasarkan hasil rapot mutu dan capaian 8 standar pendidikan nasional pendidikan atau SNP. 1. Standar kompetensi lulusan. 2. Standar isi. 3. Standar proses. 4. Standar penilaian. Kajian manajerial di sekolah magang yaitu di SD Negeri 61 Lubuk Linggau berdasarkan hasil rapot mutu dan capaian 8 standar nasional pendidikan atau SNP. 1. Standar kompetensi lulusan. 2. Standar isi. 3.
Standar proses. 4. Standar penilaian. Peningkatan kompetensi di SD Negeri 61 Lubuk Linggau. Kegiatan peningkatan kompetensi atau PK dilaksanakan di Sekolah Magang 2, yaitu SD 61 Lubuk Linggau. PK dilakukan atas dasar dua hal. Yang pertama, berdasarkan capaian AKPK calon kepala sekolah yang paling kecil, yaitu kompetensi supervisi. Dan yang kedua, berdasarkan kompetensi calon kepala sekolah yang terendah kedua, yaitu kompetensi manajerial. Calon kepala sekolah memilih salah satu kompetensi yang terendah, yaitu kompetensi supervisi. Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan program sekolah telah melibatkan seluruh guru. Kepala sekolah telah membuat uraian tugas guru dengan SK Kepala Sekolah tentang kegiatan belajar mengajar dan pembinaan. Demikianlah rangkaian kegiatan yang telah saya ikuti selama kegiatan OJT 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.